Dan sekali lagi ya teman-teman ya, seperti yang saya tadi udah katakan, namanya cyber security itu bukan satu pekerjaan. Jadi sekali lagi, yang namanya pentester dia itu mencari cara masuk. Yang namanya SOC analis dia itu ya mencari tanda kalau ada yang udah masuk. Nah kalau yang namanya digital forensik, dia itu mencari bukti gimana ada orang yang bisa masuk ke sistem kita. Nah kalau security engineer dia itu membangun kontrol gitu loh, supaya ya nggak ada lagi orang yang bisa masuk gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ya ada sebuah kelas gitu kan, dia tuh bilang 8 minggu dari nol gitu kan sampai siap kerja jadi cyber security. Ya di sini tuh siap kerja yang mana? Sekali lagi saya mempertanyakan itu gitu loh. Karena gini ya, pernah menyentuh 10 tools bahkan gitu kan, itu tuh tidak membuat kita itu siap memegang satu tanggung jawab gitu loh. Jadi sekali lagi, namanya exposure itu bukan kompetensi. Oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang, saya Amble and keep the excitement to learn like newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin lagi teman-teman buat ngobrolin ya kelas-kelas online yang menurut keyakinan saya itu cuma jualan mimpi gitu loh. Jadi gini teman-teman, di sini mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, ada bootcamp gitu kan yang menawarkan ya 20 sesi gitu kan sama 8 minggu, di mana di situ yang ditawarkan itu adalah bisa ya belajar dari nol gitu kan sampai akhirnya siap kerja gitu sebagai cyber security. Nah, di sini tuh saya tidak bermasalah dengan 8 minggunya itu gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu tuh siap kerja sebagai apa dulu gitu ya. Karena kan yang namanya pentester, terus juga SOC analis gitu kan, AppSec gitu kan, sampai ke digital forensik, ya itu semua tuh sama-sama cyber security memang gitu kan. Tapi pekerjaannya itu kan bahkan tidak menyelesaikan masalah yang sama gitu. Ada ranah yang berbeda tetap di situ. Jadi ya itu yang bakal kita bahas di episode kali ini, dan gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi, mungkin seperti yang tadi saya udah bilang, teman-teman juga mungkin udah sering lihat gitu kan beberapa kelas cyber security dengan ya kurikulumnya, di mana yang tadi saya udah singgung gitu ya, dalam 20 sesi selama 8 minggu gitu kan. Di mana di situ tuh ya peserta tuh kan bergerak ya mulai dari fundamental cyber security, terus juga Kali Linux, networking, web vulnerability gitu kan, sampai akhirnya tuh ya server hacking, terus juga bug bounty, terus juga Android pentest gitu kan, terus juga AI untuk penetration testing gitu ya, Wireshark, terus ya SIM Wazoo gitu kan, sampai akhirnya tuh ya digital forensik gitu ya teman-teman ya. Nah, secara sekilas gitu ya teman-teman ya, itu kan terlihat lengkap gitu loh. Tapi justru di situ gitu loh letak keresahan saya itu di situ gitu ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, ya materi-materi itu tadi itu kan sebenarnya tuh sedang menyentuh ya beberapa disiplin yang berbeda gitu ya. Pentester itu kan dia itu mencoba ya menemukan cara sistem itu bisa ditembus. Terus juga ya yang namanya SOC analis dia itu kan mencoba mendeteksi gitu loh ketika serangan itu terjadi. Nah kalau misalnya digital forensik itu kan gampang itu dia tuh mencoba gitu loh untuk apa? Untuk merekonstruksi gitu kan apa yang sudah terjadi. Jadi misalkan lagi gini, security engineer itu kan dia tuh juga justru membangun ya kontrol gitu loh, supaya apa? Supaya kegagalan itu tuh semakin sulit terjadi gitu ya teman-teman ya. Dan semua itu tadi ya sama, cyber security memang disebutnya gitu kan. Tapi yang namanya cara berpikir, bukti yang dicari gitu ya, terus juga ya keputusan yang harus dibuat, itu tuh sangat berbeda gitu loh. Jadi ketika misalkan sebuah program itu mengatakan dari nol sampai siap kerja gitu kan, ya kalimat berikutnya tuh seharusnya adalah ya siap mengambil tanggung jawab yang mana gini, siap kerja di bagian yang mana gitu loh maksud saya gitu. Jadi teman-teman, menurut keyakinan saya, siap kerja cyber security kalau tanpa role yang jelas, itu tuh ya sekedar janji yang terlalu nyaman aja gitu loh untuk pemasaran gitu ya. Karena gini teman-teman, semakin nggak jelas untuk pekerjaan yang dijanjikan, ya semakin sulit juga gitu loh untuk mengukur apakah namanya peserta itu ya benar-benar siap kerja. Jadi ya bisa aja kita mengatakan namanya seseorang tuh udah belajar cyber security gitu kan, ya bisa aja gitu kan. Tapi mengatakan dia itu siap kerja, ya itu kan berarti harus ada yang namanya itu pekerjaan spesifik gitu loh, yang dia itu udah siap untuk dia pertanggungjawabkan ya teman-teman. Dan ya tentunya ya itu tuh dua klaim yang berbeda gitu loh.
Oke, selanjutnya gini teman-teman, kita bedah ini secara engineering-nya juga gitu kan. Kalau misalkan sistem kita itu atau sistem di perusahaan tempat kita bekerja gitu ya pada level production itu kena serangan gitu kan. Ya perusahaan itu kan tidak membutuhkan seseorang itu hanya karena pernah dia tuh misalnya buka kali Linux gitu kan, pernah buka Burp Suite gitu ataupun pernah ya Wireshark ataupun Waizu gitu ya teman-teman ya. Perusahaan itu kan yang membutuhkan seseorang yang dia tuh tahu gitu loh keputusan apa yang harus dibuat gitu kan ya ketika sistem kita tuh ya sedang gagal gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh saya punya ilustrasi dalam bentuk diagram supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami apa yang saya katakan. Oke, jadi gini teman-teman. Di diagram ini tentunya teman-teman bisa lihat gitu ya. Satu sistem yang sama itu tuh kan bisa menghasilkan 4 pekerjaan yang sama sekali berbeda gitu loh. Jadi sekali lagi, pentester dia tuh bertanya, gimana saya bisa nembus gitu kan. Kalau SOC dia tuh bertanya, bagaimana saya tahu serangan yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, kalau yang forensik dia tuh bertanya itu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Nah, kalau security engineer dia tuh bertanya, kontrol apa nih yang harus dibangun supaya ini nggak kejadian lagi gitu ya. Jadi masalah cyber security itu tuh bukan kekurangan tools gitu ya teman-teman ya. Masalahnya itu adalah ya decision making under failure. Di situ poin pentingnya gitu loh. Dan tentunya ya teman-teman, keputusan itu tadi itu kan tidak bisa dibentuk hanya dengan ya memperbanyak daftar software yang pernah dipegang gitu loh. Bahkan gini ya teman-teman ya, penelitian ISC2 terhadap 929 hiring manager itu tuh menunjukkan ya pemisahan kemampuan seperti yang tadi saya udah bilang gitu loh. Jadi ya teman-teman, misalkan untuk entry level gitu ya, ya pekerjaan yang dianggap realistis gitu untuk entry level itu kan antara lainnya itu ya misalnya tuh ya dokumentasi gitu kan, terus juga alert gitu kan, terus juga event management gitu ya. Jadi teman-teman di level junior itu akhirnya ya tanggung jawab itu mulai meluas gitu loh kemana ya ke intrusion detection terus juga endpoint remediation gitu kan sampai akhirnya tuh ya ke penetration testing. Sementara ya teman-teman pekerjaan yang kayak misalnya tuh forensik gitu kan terus juga secure software development terus juga cloud security dan governance ya teman-teman itu tuh lebih sering ya dinilai ya membutuhkan pengalaman yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini memang bukan data khusus Indonesia gitu ya. Jadi saya nggak bakal menggunakannya itu untuk menjadi standar hiring Indonesia. Tapi gini, tetap aja ya prinsip engineering-nya itu sangat jelas gitu loh. Jadi cyber security itu tuh mempunyai depth gitu ya, mempunyai kedalaman gitu ya teman-teman ya. Dan yang namanya exposure itu tuh tidak otomatis menjadi kompetensi. Di situ poinnya ya teman-teman ya. Dan yang namanya kompetensi yaitu bahkan ya tidak otomatis ya menjadi kesiapan kerja gitu loh. Jadi teman-teman, sekali lagi, ini nih menurut keyakinan saya gitu ya, ini tuh yang mulai harus dihentikan gitu loh dari ya kelas-kelas online yang berhubungan dengan pendidikan teknologi di Indonesia gitu loh. Jadi berhentilah gitu ya namanya itu mengubah daftar tools itu tuh menjadi ilusi kesiapan kerja gitu loh. Ya mungkin orang bisa aja dia pernah pakai Kali gitu kan, dia pernah buka Burp Suite gitu ya, terus misalkan dia pernah menjalankan Metasploit gitu misalnya, pernah melihat SIM gitu kan, terus juga ya mungkin pernah mengerjakan CTF gitu ya teman-teman ya. Dan itu tuh ya tetap aja belum tentu dia tuh siap untuk bertanggung jawab atas satu insiden di production gitu loh. Karena gini teman-teman, perusahaan itu kan tidak menggaji kita berdasarkan ya berapa banyak tools yang pernah kita klik ya teman-teman ya. Tapi mereka itu kan menggaji kita ya karena misalkan ketika sistem kita tuh benar-benar diserang gitu ya. Ya kita tuh tahu gitu loh apa yang harus dipercaya, apa yang harus diperiksa gitu kan. Dan ya tentunya keputusan yang tidak boleh salah sama sekali gitu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi ya teman-teman ya, seperti yang saya tadi udah katakan, namanya cyber security itu bukan satu pekerjaan. Jadi sekali lagi, yang namanya pentester dia itu mencari cara masuk. Yang namanya SOC analis dia itu ya mencari tanda kalau ada yang udah masuk. Nah kalau yang namanya digital forensik, dia itu mencari bukti gimana ada orang yang bisa masuk ke sistem kita. Nah kalau security engineer dia itu membangun kontrol gitu loh, supaya ya nggak ada lagi orang yang bisa masuk gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ya ada sebuah kelas gitu kan dia tuh bilang 8 minggu dari nol gitu kan sampai siap kerja jadi cyber security. Ya di sini tuh siap kerja yang mana? Sekali lagi saya mempertanyakan itu gitu loh. Karena gini ya, pernah menyentuh 10 tools bahkan gitu kan, itu tuh tidak membuat kita itu siap memegang satu tanggung jawab gitu loh. Jadi sekali lagi, namanya exposure itu bukan kompetensi.
Oke teman-teman, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman ya. Jadi gini, ketika misalnya teman-teman tuh mau ikut suatu kelas online teknologi gitu kan, sebelum teman-teman bayar kelas itu, berhenti menanyakan kayak misalnya tuh ini materinya banyak atau enggak. Jangan itu yang ditanyakan, tapi tanyakan 3 hal kayak misalnya ini ya. Saya ini sedang dipersiapkan untuk role apa, tepatnya tuh role apa gitu ya. Terus juga pertanyakan ini saya akan mampu mengambil keputusan apa nanti ya di lapangan dengan mengikuti kelas ini. Terus juga kayak misalnya itu apa nih bukti bahwa saya nanti tuh ketika terjun di lapangan bener-bener ya kompeten gitu melakukannya gitu ya. Dan kalau misalkan ya ketiga hal itu tadi tuh masih nggak jelas ya teman-teman ya, ya mungkin yang paling siap itu bukan karir pesertanya gitu loh, tapi ya halaman check out-nya aja yang memang udah siap banget, udah ready banget gitu ya teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.